Oke, jadi baik teman-teman, selamat malam untuk kita semua. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi organisasi. Mungkin selengkapnya. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini penting untuk koordinasi pengambilan keputusan dan menjaga hubungan kerja. Contoh, seorang manajer memberikan arahan kerja kepada tim agar proyek selesai tepat waktu. 2. Teori-teori komunikasi organisasi. Teori membantu memahami bagaimana organisasi berfungsi. Teori klasik fokus pada struktur, aturan, dan efisiensi. Human relation menekan hubungan sosial dan kepuasan kerja. Teori sistem organisasi sebagai bagian yang saling bergantungan. Teori budaya organisasi dipengaruhi nilai dan kebiasaan. Contoh, perusahaan dengan banyak aturan ketat dan interaksi jelas mencerminkan teori klasik. 3. Struktur dan aliran komunikasi dalam organisasi bersifat formal atau resmi, informal, tidak resmi. Aliran komunikasi meliputi yang pertama vertikal, dari atas ke bawah atau sebaliknya. Yang kedua, horizontal, antara rekan kerja setara. Yang ketiga, diagonal, lintas, bagaimana jabatan. Contoh, HR mengirim email kebijakan baru ke seluruh karyawan. 4. Komunikasi interpersonal, komunikasi antar individu yang dipengaruhi oleh persepsi, emosi, dan cara penyampaian pesan. Keterampilan penting meliputi mendengar aktif, empati, dan kejelasan pesan. Contoh, kesalahpahaman terjadi karena pesan di chat terlalu singkat sehingga ditafsirkan berbeda. 5. Komunikasi kelompok dan tim melibatkan interaksi dalam kelompok kerja untuk menyelesaikan tugas bersama, termasuk dinamika kelompok, peran anggota, dan proses pengambilan keputusan. Contoh, tim marketing berdiskusi untuk menentukan strategi promosi produk baru. 6. Kepemimpinan dan komunikasi. Pemimpin menggunakan komunikasi untuk mengarahkan, memotivasi, dan mempengaruhi anggota tim. Gaya komunikasi pemimpin sangat berpengaruh pada kinerja tim. Contoh, seorang leader memberikan feedback dan motivasi saat mengalami penurunan performa. 7. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut bersama, yang mempengaruhi cara berpikir dan berkomunikasi. Contoh, pekerjaan formal biasanya menggunakan bahasa resmi, sedangkan cenderung santai. 8. Komunikasi organisasi modern. Komunikasi modern ini banyak menggunakan teknologi seperti email, aplikasi chat, video. Ini menunjukkan kerja jarak jauh, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti miskomunikasi. Contoh, rapat dilakukan melalui Zoom dan koordinasi harian lewat via atau Slack. Manajemen konflik, negosiasi. Konflik muncul karena perbedaan pendapat atau kepentingan. Penting untuk mengolah konflik secara konstruktif dan mencapai solusi melalui negosiasi. Contoh, karyawan berbeda pendapat soal strategi lalu berdiskusi untuk mencari jalan tengah. Etika komunikasi. Etika mengatur bagaimana komunikasi dilakukan secara jujur, sopan, dan bertanggung jawab. Ini penting untuk menjaga kepercayaan dalam organisasi. Contoh, tidak menyebar informasi internal perusahaan ke pihak luar tanpa izin. Audit dan evaluasi. Komunikasi proses melalui efektivitas komunikasi dalam organisasi dan sampai cara untuk meningkatkannya. Contoh, perusahaan melakukan survei untuk mengetahui apakah informasi dari manajemen sudah dipahami karyawan.